Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Nyubrike Channel. Kemarin ya, di video sebelumnya kami sudah membahas tentang jenis-jenis oprekan yang ada di Android ya. Yang video sebelumnya kami telah bahas soal oprekan Magisk atau oprekan yang ada akses rootnya. Nah, emang ada oprekan jenis lain, Bang? Ini mungkin agak kami coba general, nanti mungkin spesifiknya ke teman-teman di ojol, tapi ini sebenarnya work buat teman-teman yang ngomongin game atau ngomongin hal lain lah ya, untuk kebutuhannya. Karena lebih baik teman-teman tuh dengerin video pertama dulu deh, biar ngeh dan nyambung sebelum dengerin video yang kedua ini. Kita masuk aja dengan singkat aja ya. Yang kedua adalah oprekan yang tanpa akses root. Kok bisa, Bang, dioprek tanpa akses root? Nah, kan teknologi berkembang nih. Kalau kita sebut ini 3-4 tahun lalu, atau mungkin pertama-tama Android ada, ini sebenarnya bukan agak umum ya. Orang-orang banyak ngoprek seperti ini, itu diwujudkan dalam bentuk ROM. Makanya lahirlah custom ROM. Custom ROM adalah ROM yang dibuat sesuai kebutuhan dari yang pembikin ROM-nya. Mungkin teman-teman familiar dengan Havok, CR Droid, Pixel Experience, Pixel Plus. Zaman dulu tuh ada Lineage, ada apa lagi ya dulu. Banyak banget ya, apalagi zaman-zaman seri Note 3 dulu, Redmi Note 3 Pro yang sangat-sangat booming banget saat itu. Banyak banget custom ROM lahir, baik lokal maupun yang dari luar. Nah, kenapa ada custom ROM sih? Sebenarnya itu jawaban dari ROM yang dipakai di bawaannya atau bawaan dari handphone tersebut, dari developer Android bawaan handphone, misalkan Xiaomi ya Xiaomi, Samsung ya ROM Samsung, dirasa kurang memfasilitasi kebutuhannya teman-teman. Misalkan, kok kameranya bagus harusnya nih, kok aplikasi kamera bawaannya jelek banget. Nah, mereka mau modifikasi kamera itu. Mungkin beberapa teman-teman masang Gcam, masang apa. Cuman ada yang lebih maju stepnya. Semua yang dirasa perlu untuk diupdate, mereka kumpulin jadi satu, dibentuklah jadi ROM itu gitu loh. Nah, ada beberapa base ROM yang sebenarnya dimodifikasi. Kayak ada kan ROM custom ROM yang sebenarnya Android murni banget gitu loh. Kalau teman-teman pernah lihat Xiaomi Mi A1 di Xiaomi, itu Android bahasanya? Android One ya. Itu Android murni, jadi emang itu fitur Android yang dikeluarkan Android seperti itu. Nah, kalau teman-teman lihat ROM-nya Vivo, ROM-nya Samsung, ROM-nya Xiaomi, itu sebenarnya adalah Android murni yang sudah dimodifikasi untuk kepentingan corporate-nya itu. Jadi kalau udah Android murni yang ini oleh Samsung, ya jadinya seperti itu nanti. Cuman base-nya pun tetap Android dari yang bawaan Google. Nah, di custom ROM ini banyak sih. Misalkan seperti ini deh. Teman-teman butuh untuk oprek kebutuhan absensi, dipasanglah custom ROM atau build ROM. Itu ntar kita bahas build ROM ya, yang untuk menutupi lokasi palsunya. Nah, kalau kita pakai Magisk, kita pasang, kita tutup lokasi palsunya, kurang lebih seperti itu, biar nanti aplikasi yang mau kita untuk pakai fake GPS nggak terdeteksi. Itu oprekan yang pertama kan. Tapi itu kan ibaratnya kita modifikasi sistemnya dari luar, lewat pihak ketiga, aplikasi ketiga kan. Bisa nggak kita langsung terapkan ke dalam sistem? Nah, inilah yang namanya oprekan tanpa akses root atau tanpa Magisk. Biasanya itu teman-teman mungkin kalau di ojol bilangnya build ROM gitu. Ini ROM modifikasi. Nah, teman-teman yang sering main game lebih akrab dengan nama-nama custom ROM. Sebenarnya sama seperti itu kalau fungsinya kok. Jadi dimodifikasi dulu di ROM-nya, baru kita flash ke handphone tinggal jadi. Nah, ciri-ciri ROM seperti ini adalah biasanya nggak ada aplikasi pihak ketiga untuk rootnya. Jadi nggak ada Magisk di sana, nggak ada expose segala macem. Jadi sudah kena. Jadi kalau teman-teman mungkin ada anak-anak game yang masang modul buat nge-tweak Android biar lebih kenceng, memaksimalkan lah ibaratnya ngorek Androidnya pakai aplikasi lain. Nah, di custom ROM ini tweaknya itu sudah masuk ke sistem, jadi teman-teman nggak perlu masang lagi ya, sudah maksimal. Jadi makanya banyak teman-teman yang berpendapat ya, mungkin terutama untuk handphone yang lawas ya, biar kerasa bedanya. Ketika mereka pakai ROM original kok rasanya berat, tapi ketika mereka pakai custom, kenapa lebih enak, lebih ringan? Nah, karena ROM ini sudah dimodifikasi untuk memaksimalkan kemampuan dari device tersebut. Nah, ada konsekuensinya pakai custom? Ada, yang pasti. Banyak fitur-fitur yang sebenarnya dari ROM ori ini yang nggak ada.
Contohnya kameranya biasanya bawaan dari custom ROM tersebut. Terus ada note segala macem nggak ada, jadi teman-teman harus install sendiri dari luar. Nah, kelebihannya apa? Biasanya lebih ringan. Terus untuk kayak teman-teman yang buat absensi, buat ojol, lokasi palsunya bisa tutup dari sistem, jadi tanpa akses root. Inilah oprekan yang kita bilang, kalau teman-teman bilang ortik. Nah, oh iya, yang ngomongin ortik dulu saya loh yang ngarang masalah ortik tuh. Bukan ngeklaim, tapi kalau teman-teman yang pernah mempertanyakan soal itu mungkin bisa lihat di story di Facebook dan di grup-grup ojol deh. Dulu kan sempat mikir ini oprekan apa namanya kayak gini. Teman-teman sering bilang ori bisa nitik, makanya dulu gue bikin ortik tulisannya. Pertama dulu bikin di WA tuh banyak banget yang japri, ortik apaan tuh, ortik apa tuh, itu loh yang ini, oh itu namanya ortik. Iya, akhirnya jadi booming dipakai sekarang sama teman-teman yang lain. Nah, biasanya ortik ini dipakai biar gimana sih looknya, biar kelihatan tetap masih polos, padahal handphone ini sudah dimodifikasi, ROM ini udah dimodifikasi. Kalau teman-teman install custom ROM sudah pasti ini handphone sudah dioprek. Tapi yang menarik adalah kalau kita ngomongin build ROM, ROM ori yang diproses di luar, diotak-atik, di mod lah bahasanya, kita flash lagi ke handphone, dia tampilannya seakan-akan ori. Tidak ada magis, tidak ada yang berubah di sana. Semua fitur bawaan handphone ada, tapi bisa nitik, bisa fake GPS, atau bisa fitur-fitur yang lain yang sudah ditanam. Sebenarnya bisa aja seperti itu. Nah, kadang-kadang itu buat teman-teman yang nggak ngeh tuh, ya ini handphone sama aja gitu loh. Jadi buat menyamarkan malah bagus biasanya. Oke? Nah, sekarang kelebihan kekurangan dari dua akses root itu apa, yang magis sama yang ortik? Buat saya sih ada plus minusnya sih ya. Kalau teman-teman pakai yang ortik ini, yang tanpa akses root ini, handphone bakal lebih awet karena teman-teman nggak bisa ngotak-atik sistem biasanya. Jadi nggak ada kemungkinan salah pencet, salah hapus dan segala macam. Kemungkinan kecil banget handphone untuk boot up dan error segala macam. Sementara kalau ada akses root, karena kita bisa browsing kemana-mana, bisa download apa aja, bisa pasang apa aja, itu kadang-kadang suka bikin jadi boot loop, karena kan begitu ada magis, ada expose, semuanya langsung ke sistem kan. Nah, ketika sistem macam-macam ya kadang-kadang ada handphone yang mungkin teman-teman pernah dengar cerita di forum, dia pasang modul ini, handphonenya nggak bisa masuk menu boot loop. Begitu dihapus lagi modulnya baru bisa. Itulah mungkin kurang lebih plus minusnya. Dan yang kedua, build ROM ini nggak bisa diupdate. Jadi yang dioprek itu ROM-nya. Anggap nih, kita ambil contoh Xiaomi lah, Xiaomi MIUI 12.5. Itu build ROM yang diinstal ke handphone teman-teman. Terus kalau mau update 2.6 gimana? Nggak bisa, karena yang dioprek itu di ROM-nya. Jadi begitu ROM itu diupdate, software update perangkat lunak, nah mereka udah kembali menjadi normal, oprekannya sudah hilang gitu kira-kira. Kalau magis gimana? Bisa diupdate nggak ROM-nya? Bisa aja diupdate, cuman harus di flash lagi magisnya. Jadi sebenarnya dua-duanya sama, cuman kalau untuk safety dan general umum buat teman-teman, kita anggap teman-teman ini kita cari bukan soal bisa nggak bisa, ngerti nggak ngerti lah. Kita anggap user kita itu adalah orang-orang yang harus mendapatkan kenyamanan dan kepastian. Misalkan mereka nggak ribet lagi ngotak-ngatik, ya mungkin yang paling tepat adalah mereka yang ortik atau build ROM itu, karena terlihat polos dan segala macam. Nah, kalau saya disarankan kembali, pilih mana? Saya lebih suka yang build ROM, bukan custom. Custom itu berlaku buat teman-teman mungkin kalau di saya, teman-teman yang mempunyai handphone spek agak lama. Karena di analogi saya, misalkan anggap handphone ini adalah sebuah mobil ya. Kalau teman-teman memodifikasi Avanza, Xenia, yaitu wajar lah di-upgrade karena speknya apa adanya. Cuma kalau teman-teman udah punya mobil yang kayak Lamborghini, ya paling ganti cat doang ya kan, mesin nggak otak-atik lagi kan, ganti pelek. Jadi biarkan semua handphone itu punya khasnya masing-masing. Kalau saya senang pakai build ROM, karena kalau pakai custom di handphone baru agak lucu soalnya. Contoh, ini Redmi Note 10 dikasih custom Spark OS atau Pixel Plus lah. Di Samsung pun diinstal juga Pixel Plus. Akhirnya Xiaomi dan Samsung ini persis sama layout, tampilan, fiturnya. Padahal banyak dari banyak dari brand-brand Android ini yang mengeluarkan fitur-fitur andalan mereka. Contoh di Xiaomi ada remote, tapi kan bisa bang dipasang aplikasi di luar, bisa.
Cuma kan banyak, Note-nya Samsung, Xiaomi juga beda. Di Xiaomi ada Mi akun, di Samsung begitu udah di custom kan nggak ada Mi akunnya, Samsung akunnya juga hilang. Nah, saya lebih suka tampilan polos aja. Dan juga kedua, ketika teman-teman jangka panjang, handphonenya mau dijual lagi atau mau dikasih adik, kasih siapa karena kita punya handphone yang lebih baru, itu handphonenya nggak usah diapa-apain karena tampilan dan menunya sudah sangat original dan seperti handphone asli. Jadi artinya minimal bolak-balik ke tukang ngoprek tuh lebih baik ortik lah dan lebih jangka panjang. Karena ketika pakai modul atau magis, ini asumsi kita ya, asumsi saya ya. Nanti ketika versinya update, aplikatornya atau mungkin fraksi aplikasi Anda update, biasanya modul ini harus mengimbangi juga, harus update juga. Nah, kemungkinan pas update bootloop itu ada kok. Cuman baik lagi pilihan teman-teman mau agak repot atau mau yang jangka panjang dan nyaman. Semua punya plus minus kok. Oke, kira-kira teman-teman gitu aja ya. Part 2 dari Gideon Soprekan. Tolong like-nya jika teman-teman suka untuk kami produksi video-video berikutnya. Subscribe ya. Jangan lupa terus berpikiran positif teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.